Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Tetap sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang baik, tetap sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi ketemu lagi dengan saya di channel yang kita kembangkan ini. Terima kasih segala dukungan dari teman-teman yang sudah mensupport secara penuh adanya Mas Oji channel hari ini. Mudah-mudahan channel ini terus bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Hari ini kita masih ingin membahas beberapa hal yang masih berhubungan dengan konten video yang kemarin kita upload. Kemarin saya berbagi tentang bagaimana agar kita bisa sabar dalam menghadapi segala masalah yang ada. Teman-teman pernah nggak merasakan bahwa ketika kita mulai belajar untuk berusaha bersabar menghadapi segala masalah, tapi hati kita tetap belum tenang, ya kan? Kita berusaha untuk tetap sabar dengan segala masalah-masalah yang ada, tapi ada kekhawatiran dalam diri kita. Hati kita merasa belum tenang. Nah, hari ini kita ingin share dengan teman-teman 5 kunci agar hati tetap menjadi tenang. Nah, apa itu? Yuk kita simak. Tapi sebelumnya, izinkan intronya lewat dulu ya. Yuk, intronya. Berikut adalah kunci yang bisa kita pakai agar hati kita tenang ketika menghadapi segala permasalahan hidup. Yang pertama adalah istighfar. Apa itu? Ya, istighfar. Kenapa istighfar? Karena bisa saja masalah yang kita hadapi ini adalah bagian dari kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita perbuat. Maka perbanyaklah istighfar agar apa-apa yang menjadi kesalahan kita bisa mendapat pengampunan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar atas segala kesedihannya, kelapangan atas segala kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah pentingnya istighfar, betapa Allah begitu menganjurkan agar kita memohon pertolongan dan memohon pengampunan dosa-dosa yang kita perbuat dari Allah. Nah, mudah-mudahan masalah-masalah yang dihadapi bisa clear, tuntas, dan hati kita menjadi lebih tenang. Yang kedua adalah tawakal. Kalau yang pertama tadi adalah istighfar, memohon pengampunan kepada Allah. Yang kedua ini lebih kepada menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tawakal. Berserah sepenuhnya kepada Allah, serahkan diri kita segala permasalahannya kepada Allah. Tawakal. Maka teman-teman, apa yang menjadi masalah-masalah kita ini, yuk kita pasrahkan kepada Allah. Kita serahkan diri kita, jiwa kita, dan segala permasalahan kita, tawakal kepada Allah. Insya Allah hati kita menjadi lebih plong, hati kita menjadi lebih tenang lagi. Allah berfirman, wa man tawakal 'ala Allah fahuwa hasbuhu, yang artinya barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Artinya setiap permasalahan-permasalahan yang ada, hadapilah dengan ketenangan, kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah agar segera bisa dibantu untuk diselesaikannya. Maka teman-teman yang hatinya tidak tenang karena adanya masalah, hatinya gelisah, sudahkah kita bertawakal kepada Allah? Maka yuk kita serahkan segala permasalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa insya Allah dengan ketawakalan kita, Allah akan membantu menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sholat. Nah, tidak ada yang bisa dilakukan untuk menenangkan hati kecuali adalah ibadah. Salah satunya adalah sholat. Nah, teman-teman, bagaimana sholat kita selama ini? Ketika hati sedang gundah gulana, sedang gelisah, hati tidak tenang, maka salah satu obat paling ampuh adalah tunaikan sholat. Nah, yuk teman-teman, kita koreksi, kita evaluasi sudah sejauh mana kualitas dari sholat kita. Karena Allah sudah berjanji setiap permasalahan, setiap masalah yang dihadapi hambanya akan ditolong dengan jalan sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabari wassalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ini udah janji Allah. Insya Allah ketika kita menghadapi segala permasalahan dengan jalan sabar dan tunaikan sholat, segala masalah-masalah itu akan diselesaikan. Dan hati kita tentu lebih tenang dengan adanya sholat ini. Maka evaluasi buat diri kita, ketika ketenangan hati ini belum hadir di dalam diri kita, yuk kita lihat kembali sholat kita seperti apa. Allah akan memberikan pertolongan, jalan keluar terbaik dari segala permasalahan yang ada. Hati kita akan menjadi lebih tenang, hati kita akan menjadi lebih tentram ketika kita menunaikan ibadah sholat ini. Maka teman-teman, ayo tambah khusyuk lagi sholatnya dan kita perbaiki kualitas sholat kita. Insya Allah dengan sholat hati kita menjadi lebih tenang. Yang keempat setelah sholat adalah zikir dan doa. Nah, ini ibadah yang mengikuti. Setelah sholat, jangan langsung pergi. Tentu ketika hati ingin menjadi lebih tenang, permohonan kepada Allah harus kita panjatkan. Dengan apa? Melalui zikir dan doa tentu saja.
Allah tidak akan mengabulkan segala keinginan kita kecuali kita berdoa. Maka berdoalah untuk ketenangan hati kita. Berdoalah untuk ketenangan hati kita, berdoalah untuk kelapangan-kelapangan hati kita, dan penyelesaian dari masalah-masalah yang kita hadapi. Rasulullah juga selalu meminta pertolongan kepada Allah melalui doa-doanya. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, ridho akan ketetapanmu, dan yang merasa cukup akan pemberianmu. Maka teman-teman selepas sholat perbanyaklah doa dan bermohon kepada Allah agar ketenangan-ketenangan itu senantiasa dicurahkan kepada hati-hati kita, dan agar semua masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa menjadi lebih ringan kita hadapi dan bisa kita selesaikan. Yang terakhir teman-teman, agar hati kita menjadi lebih tenang, yaitu adalah dengan membaca Quran. Ini menjadi kunci terakhir dari sekian banyak kunci yang juga harus kita ikuti, yaitu membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran itu penting? Bahwa Al-Quran adalah obat dari segala penyakit. Penyakit hati ketika gelisah, penyakit hati ketika tidak tenang, bacalah Quran. Niscaya kalian jadi lebih tenang. Ini harus kita lakukan. Tentu teman-teman sudah punya jadwal, rutinitas untuk membaca Quran di sela-sela kesibukan teman-teman. Luangkan waktu untuk baca Quran agar hati kita menjadi lebih tenang. Teman-teman, kita harus sadar bahwa Al-Quran adalah penyembuh paling sempurna, obat paling sempurna dari segala penyakit hati, jasmani, penyakit dunia, dan penyakit akhirat. Jadi tidak usah diragukan lagi bagaimana Al-Quran menjadikan hati kita menjadi lebih tenang, bagaimana Al-Quran dengan segala petunjuk-petunjuknya, petunjuk bagi kita agar senantiasa mendapatkan segala penyelesaian dari masalah-masalah yang ada, agar hati kita menjadi lebih tenang, hati kita menjadi lebih tentram, dan hidup kita tentu menjadi lebih bahagia lagi. Itu tadi teman-teman sekalian, 5 kunci bagaimana agar hati kita menjadi lebih tenang. Harapannya kunci-kunci itu bisa kita gunakan, kunci-kunci itu bisa menjadi sarana untuk kita lebih baik lagi, khususnya dalam menenangkan hati-hati kita yang lagi galau, hati yang lagi sedih, hati yang punya masalah. Masih banyak sebenarnya kunci-kunci yang lain, tetapi hari ini kita berbagi 5 dulu saja. Besok ketika ada kesempatan-kesempatan lagi kita akan tambahkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat untuk kita, menjadi sebuah inspirasi buat kita, dan motivasi agar kita senantiasa mengingat kepada Allah dan membuat hati kita menjadi lebih tenang ke depannya. Kita akhiri perjumpaan kita pada kali ini, dan sampai ketemu dengan video-video selanjutnya, konten-konten selanjutnya. Tetap dukung dan support penuh channel kita ini. Kita mengaturkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung penuh channel ini. Bagi yang baru saja bergabung dan belum menekan tombol like, share, dan subscribe, kita mengingatkan kembali untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Supaya apa? Supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak, dan bermanfaat untuk orang banyak, dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilafannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.